Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anandiswi Pamayadi, NIM 12200-538. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami dengan tema Sistem Informasi Penyewaan Mobil Berbasis Web. Kelompok kedua yang terdiri dari saya sendiri, Anandiswi Pamayadi, Hilman Maulana Abdillah, Kiki Iskandar, Yogi Isumantri, dan Ilham Mubarok. Project Carter. Latar belakang. Sistem informasi telah berkembang dengan seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, di mana teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai instansi maupun usaha milik pribadi. Penyewaan mobil merupakan sebuah usaha yang sangat pesat perkembangannya. Dengan roda kehidupan yang sangat cepat, membuat orang berlomba-lomba dengan cepat untuk mencapai tempat tujuan yang diinginkan dengan mudah dan nyaman. Permasalahan. Untuk menyewa mobil, biasanya para penyewa harus datang langsung ke tempat persewaan untuk melakukan pemesanan mobil. Dengan begitu, penyewa akan membutuhkan waktu lebih banyak untuk mencari tempat persewaan yang ada. Deskripsi produk. Dengan dibuatnya sistem informasi penyewaan mobil berbasis web ini, adanya pelayanan profesional, unit kendaraan sesuai, jenis kendaraan beragam, adanya antar jemput mobil, dan asuransi. Kebutuhan yang diharapkan. Dengan dibuatnya sistem informasi penyewaan mobil berbasis web ini diharapkan memberi keuntungan baik bagi pengguna jasa maupun penyewa jasa. Dan keuntungan yang diharapkan yaitu mempermudah bagi calon penyewa untuk mencari mobil yang dapat disewakan serta mengetahui jenis mobil yang tersedia untuk disewakan. Untuk menyediakan jasa diharapkan sistem informasi ini dapat mempermudah memasarkan jasa penyewaan mobil tersebut, memberikan pelayanan penyewaan lebih cepat dari sebelum sistem ini dibuat, mengganti sistem penyewaan manual ke sistem baru yang lebih terkomputerisasi, perancangan aktivitas secara global. Dengan deskripsi aktivitas, adanya analisis kebutuhan sistem dan analisa kebutuhan sistem yang membutuhkan waktu 5 hari, desain sistem yang membutuhkan 5 hari, pembuatan kode program yang membutuhkan waktu 7 hari, pengujian sistem informasi yang dibutuhkan waktu 3 hari, sehingga jumlah hari yang dibutuhkan pengerjaannya adalah 20 hari. Project Report. Analisa kebutuhan sistem. User dapat menggunakan aplikasi sebagai tempat untuk penyewa mobil secara daring untuk melakukan registrasi, login, melihat spesifikasi mobil, booking, dan sewa mobil, dan merubah profil. Admin. Admin dapat menggunakan aplikasi sebagai tempat untuk menyewakan mobil secara daring untuk melakukan login, menambah, merubah, dan menghapus mobil, menambah, merubah, dan menghapus kategori, melihat daftar member, mengelola peminjaman, mengelola booking, melihat laporan data mobil dan peminjaman, dan merubah profil. Asisten secara otomatis akan menyimpan data dari user menyesuaikan data yang diinput. Apabila data tersebut booking, sistem secara otomatis menambahkan data ke table temp pada database jika user klik tombol booking, dan apabila user klik tombol selesaikan booking, maka sistem akan menambahkan data ke table booking serta data yang sebelumnya ada di table temp akan dihapus. Pada sistem pinjam, sistem secara otomatis memindahkan data dari table booking ke table pinjam. Setelah admin mengatur jumlah hari pinjam dan klik tombol pinjam. Pada sistem pengembalian, sistem secara otomatis akan melakukan perhitungan denda setelah admin klik tombol ubah status. Pada sistem validasi form, sistem secara otomatis akan menampilkan pesan error jika data yang dimasukkan salah atau tidak lengkap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nama saya Kiki Iskandar dengan NIM 12200-500. Rancangan diagram use case. Use case admin. Sini ada admin. Admin bisa mengelola mobil, kategori mobil, lihat data member, transaksi, lihat data laporan, merubah profil. Sebelum admin bisa mengelola ini semua, diharuskan admin untuk login dengan memasukkan email dan password. Setelah itu baru admin bisa mengelola mobil. Di dalam mengelola mobil itu terdapat tambah data mobil, ubah data mobil,
dan hapus data mobil. Selanjutnya ada kategori mobil. Di dalam kategori mobil, admin dapat menambahkan kategori, ubah kategori, dan hapus kategori. Selanjutnya ada lihat data member. Setelah data member, admin juga bisa mengelola transaksi. Di dalam transaksi ada peminjaman dan booking. Selanjutnya ada lihat data laporan. Di dalam data laporan terdapat data mobil dan data peminjaman. Selanjutnya admin bisa merubah profil. Pertama, admin sudah login, lalu admin bisa mengoutnya. Selanjutnya ada use case member. Di sini member diharuskan untuk login terlebih dahulu melalui email dan password, lalu member bisa melakukan pendaftaran, melihat deskripsi mobil, lalu selanjutnya bisa booking mobil. Di dalam booking mobil bisa menghapus booking atau dengan cancel bookingnya, atau bisa jadi untuk sewa mobil. Lalu member juga bisa merubah profil. Rancangan diagram aktivitas pendaftaran member. Di sini ada member bisa pilih menu daftar. Selanjutnya sistem akan menampilkan form pendaftaran, lalu member mengisi form pendaftaran, klik tombol daftar, dan sistem akan menyimpan data, menampilkan pesan akun berhasil dibuat, menampilkan beranda. Di sini ada diagram aktivitas login member. Member pilih menu login, lalu sistem akan menampilkan forum login. Selanjutnya, member mengisi forum login, terus klik tombol login, lalu sistem akan memverifikasi data login, menampilkan pesan berhasil login, menampilkan beranda. Diagram aktivitas booking mobil. Member diharuskan login terlebih dahulu. Selanjutnya sistem akan menampilkan beranda booking mobil. Jika yes, pilih mobil yang akan di-booking. Jika tidak, akan hapus booking. Jika yes, pilih mobil yang akan di-booking, lalu simpan data. Lalu selanjutnya pilih data booking yang akan data. Jika member tidak jadi membooking, masuk ke hapus booking. Jika yes, pilih data booking yang akan dihapus. Selanjutnya simpan data. Jika tidak, selesaikan booking, pilih data booking yang akan diselesaikan. Lalu menampilkan bukti booking. Menampilkan data booking. Jika member ingin mengubah status, jika no, langsung menampilkan beranda. Jika yes, merubah status dari booking menjadi sewa. Diagram aktivitas pengelola mobil. Di sini ada admin. Admin harus login, lalu sistem menampilkan beranda admin. Lalu sistem tambah mobil. Jika yes, masuk ke set nama mobil, harga sewa, keterangan, dan tambah gambar. Jika no, masuk ke ubah data mobil. Jika yes, set nama mobil, harga sewa, keterangan, dan tambah gambar. Langsung masuk ke penyimpanan data, penampilan beranda admin. Jika tidak, ubah data mobil, ubah nama mobil, harga, atau gambar. Pilih mobil yang akan dihapus, hapus data, lalu menyimpan data, menampilkan beranda admin. Diagram aktivitas pengelola kategori. Admin harus login, lalu sistem menampilkan beranda admin.
tambah kategori. Jika yes, set nama kategori baru, lalu menyimpan data menampilkan beranda admin. Tapi jika tidak tambah kategori, maka masuk ke ubah kategori. Jika yes, ubah kategori, menyimpan data menampilkan beranda admin. Jika tidak, hapus kategori. Bisa yes, pilih kategori yang akan dihapus. Hapus kategori, menyimpan data menampilkan beranda admin. Jika tidak, langsung ke menampilkan beranda admin. Rancangan kelas diagram. Ini ada user, ID user, nama alamat, email, image, ID role, password, nomor HP, is active, tanggal input. Lalu ada booking, ID booking, tanggal booking, batas ambil, ID user. Detail booking, ID booking, detail, ID booking detail, ID mobil, ID booking. Terus ada mobil, ID mobil, merek mobil, ID kategori, keterangan, harga, stok, dipinjam, di booking. Lalu ada role dengan ID role dan role. Terus detail pinjam, no pinjam, ID mobil, denda. Terus pinjam dan no pinjam, ID user, ID booking, tanggal kembali, total denda, status, tanggal pinjam, tanggal pengembalian. Ada kategori dengan ID kategori dan kategori. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya, Hilman Maulana Abdillah, dengan NIM 12200530. Itu rancangan sequence diagram yang member. Pertama, sequence diagram pendaftaran. Calon member akan mengisi form pendaftaran, kemudian data tersebut akan diverifikasi kelengkapan datanya, dan controller pendaftaran akan memverifikasi, dan jika data tidak lengkap, maka data akan dicek kembali, kemudian dioper lagi ke calon member tersebut untuk diisi kembali ketidaklengkapan tersebut atau ada kesalahan. Kemudian setelah diisi kembali, verifikasi dilakukan ulang oleh controller pendaftaran, dan apabila telah benar, maka akan langsung tersimpan datanya ke tabel user. Kemudian sequence diagram login. Pertama, member akan mengisikan email serta passwordnya di form login, kemudian akan diverifikasi kelengkapan data pada controller login. Setelah diverifikasi, apabila ada email atau password yang salah, maka data akan dicek kembali oleh member, lalu diisi ulang pada form loginnya, kemudian diverifikasi kelengkapan data dan kebenaran data tersebut, dan apabila benar, maka langsung akan menampilkan beranda. Kemudian rancangan sequence diagram booking. Pertama, member yang telah melakukan login akan membuka form booking, kemudian form booking akan menampilkan data yang ada, kemudian kita akan input booking mobil, itu kita memilih mobil mana yang akan di booking, lalu akan diverifikasi data bookingnya. Setelah diverifikasi, maka data booking akan tersimpan, dan apabila member ingin menghapus data booking, maka member akan memilih satu data yang akan dihapus, lalu akan dihapus dari table booking tersebut. Kemudian dari situ akan ditampilkan kembali data yang telah diupdate dari sebelumnya. Kemudian ada rancangan sequence diagram bagian admin. Yang pertama ada kelola mobil. Tentunya admin akan buka form mobil, kemudian form mobil akan menampilkan data yang ada, lalu admin bisa menginput data mobil, lalu diverifikasi kelengkapan data tersebut pada controller mobil. Apabila tidak lengkap, maka akan dikembalikan, lalu diisi kembali oleh admin. Kemudian diverifikasi lagi apakah data sudah lengkap. Apabila data lengkap, maka data akan disimpan di database mobil. Kemudian ada
edit data mobil. Yang pertama tentunya memilih data mobil mana yang akan diedit, diverifikasi kelengkapan dan kebenaran data tersebut. Apabila tidak lengkap atau tidak benar, maka akan dicek kembali lalu diisi kembali dan dilakukan verifikasi ulang. Dan apabila telah terverifikasi itu benar, maka data yang telah diupdate akan disimpan ke data mobil. Kemudian untuk hapus data mobil, pilih data yang akan dihapus. Kemudian sistem akan menghapus data mobil dari tabel mobil tersebut. Yang kedua, rancangan sequence diagram admin ada untuk kelola kategori. Pertama, buka form kategori yang akan menampilkan data kategori yang ada. Kemudian admin dapat menginput data kategori, lalu akan diverifikasi kelengkapan datanya pada controller kategori. Apabila tidak lengkap, maka akan dikembalikan kepada admin untuk diisi ulang dan dicek juga. Kemudian diverifikasi kembali, apabila sudah benar, maka kategori baru akan ditambahkan ke tabel kategori. Kemudian edit kategori. Admin akan memilih satu kategori yang akan diedit, lalu akan dicek apakah formatnya sudah benar atau belum. Apabila format belum benar, maka akan dikembalikan lagi kepada admin, dan apabila sudah benar, maka data tersebut akan disimpan. Kemudian hapus kategori. Pilih satu kategori yang akan dihapus, maka sistem akan menghapus kategori yang telah dipilih tersebut. Kemudian ada rancangan dokumen sistem usulan. Yang pertama ada dokumen masukan yang bernama form pendaftaran, berfungsi untuk daftar menjadi member, bersumber dari website. Data tersebut bertujuan untuk admin, dan medianya adalah tampilan layar monitor. Form tersebut akan muncul di setiap ada pendaftaran member. Kemudian ada dokumen keluaran. Yang bernama list daftar member. Fungsinya untuk melihat data member yang sudah terdaftar dan sumbernya berasal dari website dan tujuannya admin. Kemudian media untuk menampilkannya itu tampilan layar monitor. Jumlahnya 1 form dan frekuensinya data tersebut akan bertambah setiap ada pendaftaran member. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya, nama saya Ilham Mubarok dengan NIM 1220606, yaitu desain sistem basis data ERD atau Entity Relation Diagram. Yang pertama ada user yang terdiri dari ID user, nama, alamat, email, image, ID role, password, nomor HP, is aktif, tanggal input. Jika user memiliki user, selanjutnya ada role, yaitu ID role dan role. Selanjutnya user mengelola mobil. Di kolom mobil ini terdiri dari ID mobil, merek mobil, ID kategori, keterangan, image, harga, stok, dipinjam, di booking. Lalu user melakukan booking. Booking terdiri dari ID booking, tanggal booking, batas ambil, ID user. Setelah booking memiliki lanjut ke detail booking, yaitu ID booking detail, ID booking, dan ID mobil. Selanjutnya, setelah itu mobil memiliki kategori. Di form kategori itu ada ID kategori dan kategori. Setelah itu mobil sebuah pinjaman. Di form pinjaman itu ada nomor HP, ID booking, tanggal kembali, total denda, tanggal pinjam, ID user, status, tanggal pengembalian. Di pinjaman itu ada detail pinjam, yaitu nomor pinjam, ID mobil, dan denda.
Selanjutnya desain sistem basis data LRS. Yang pertama yaitu user ke role. Setelah ke role, user ke booking, ke pinjam. Setelah itu booking ke detail booking, nyambung ke mobil ke kategori. Setelah itu dari mobil nyambung ke detail pinjam. Dan yang selanjutnya di sini ada desain antarmuka. Yang pertama ada tampilan interface halaman home, yaitu tampilan awal dari aplikasi pinjaman mobil. Yang kedua ada interface halaman pendaftaran, yaitu pendaftaran anggota untuk meminjam mobil. Yang selanjutnya interface halaman login, halaman member yang sudah memiliki akun untuk meminjam. Yang selanjutnya interface halaman home setelah member login, yaitu daftar mobil. Yang selanjutnya interface halaman home setelah admin login. Dan yang selanjutnya interface detail mobil untuk memilih mobil, harga sewa, dan berapa waktu untuk menyewanya. Baik, nama saya Yogi Sumantri. Saya akan melanjutkan presentasi desain antarmuka. Oke, dari intes daftar booking, di situ di gambarnya ada nomor, gambar, merek mobil, harga, pilihan. Di situ ada lanjutkan booking mobil dan selesaikan booking. Dan sebelah kanannya ada interface dashboard admin, dan di gambarnya itu ada jumlah anggota, stok mobil terdaftar, mobil yang dipinjam, mobil yang di booking, ada data member, tampilkan nama member, email, dan data mobilnya itu ada tampilkan merek mobil, keterangan, harga sewa, dan stok. Dan interface data mobil, di situ di gambarnya ada merek mobil, kategori, keterangan, harga sewa, stok, pinjam, di booking, gambar, pilihan. Di situ ada satu Toyota Avatr 1, mobil dengan 5 harga sewanya 3.000, stok 3, dipinjam 3, di booking 1. Itu ada tombol ubah dan hapus. Kedua Honda Jazz ya, mobil dengan 4 stok, harga sewa 200.000, stok 2, dipinjam 3, di booking 0, gambar mobil itu Honda Jazz, dan ada tombol ubah dan hapus. Di situ ada Honda Bio, kategorinya 2, mobil dengan 4, harga sewa 200.000, stok 2, dipinjam 0, di booking 1, ada tombol ubah dan hapus. Dan interface data kategori, di situ ada tambahkan kategori ya, kategori pilihan. Baik. Oke, interface data anggota. Data anggota ada dashboardnya itu ada nama, email, alamat, nomor HP, member sejak, dan image. Dan selanjutnya interface data booking, ada nomor, ID booking, tanggal booking, ID user, aksi, benda atau mobil, hari, dan lama pinjam. Dan interface data peminjaman, di situ ada tabel nomor pinjam, tanggal pinjam, ID user, ID mobil, tanggal kembali, tanggal pengembalian, terlambat, denda, status, total denda, dan pilihan. Selanjutnya interface laporan data mobil. Di situ ada tabel merek mobil, kategori, keterangan, dan stok. Desain antarmuka interface laporan data peminjaman.
Di situ di tabelnya ada nama anggota dengan admin 01, Abdillah, admin 01 Abdillah, merek mobil Toyota Avanza, dan tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal dikembalikan, dan total denda dan status. Di sini navigasi admin berawal dari beranda ke kategori, ke data kategori. Di situ ada data mobil, ada data member, data booking, data peminjaman, dan profile. Data kategori, setelah itu udah tambah kategori, ubah kategori, dan hapus kategori. Selanjutnya simpan data dan batal. Data mobil, di situ ada tambah mobil, ubah mobil, hapus mobil. Selanjutnya simpan data dan batal. Data member, selanjutnya tampilkan data booking, tampilkan data, ubah status menjadi pinjam. Data peminjaman, tampilan data, ubah status peminjaman, dan profile, tambahkan profile, dan ubah profile, dan logout. Navigasi member, ada beranda, selanjutnya mobil, profile, dan logout. Setelah mobile, situ ada booking, selesaikan booking, dan detail mobil, hapus booking, profile, tampilkan profile, ubah profile, dan logout. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.